Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa nura qulubina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bid-dawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di permasalahan tentang hak seorang anak terhadap orang tuanya. Orang tua memiliki hak sepenuhnya kepada anaknya, begitu juga seorang anak, dia memiliki hak kepada kedua orang tuanya. Hak seorang anak yang pertama yaitu adalah masalah nafkah. Anak tersebut memiliki hak dan orang tua wajib untuk melaksanakan kewajibannya, yang mana orang tua itu harus menafkahi anaknya dengan cara yang halal atau memberikan makanan dari cara baik itu zatnya atau jenisnya, semuanya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, si anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Yang ketiga, seorang anak memiliki hak kepada orang tuanya yaitu berbentuk pendidikan. Orang tua wajib mengenalkan anak kepada baginda Nabi. Itu kewajiban orang tua. Dan sepanjang anaknya belum balik, sepanjang anaknya belum dewasa, maka seluruh aktivitas anak tersebut ditanggung dosanya oleh orang tua. Kalau kita belajar kitabnya Alalah, orang tua kandung kita itu memiliki tanggung jawab, dituntut oleh Allah mulai lahir sampai balik. Setelah balik gak tahu. Umur lahir sampai umur 9 tahun. Setelah 9 tahun orang tuanya gak ikut campur, atau masa dia balik. Tapi apabila seorang guru, dia dituntut oleh Allah. Jadi ada orang tua berbentuk biologis, ada orang tua berbentuk ideologis. Ada orang tua berbentuk biologi. Kita anaknya siapa, garis keturunan, darah dagingnya siapa, itu orang tua berbentuk biologi. Ada orang tua berbentuk ideologi, akal, pengetahuan, thoriqah, manhaj, akhlak, marwah, dan lain sebagainya. Ini di dalam bentuk seorang guru terhadap anak muridnya. Dalam kitab tersebut dicarahkan, ibarat orang tua ini adalah cangkang yang di dalamnya adalah mutiara. Ibarat orang tua ini adalah pakaian, sedangkan guru agama ini sebagai kulit kita. Orang tua itu pakaian kita, guru kulit kita. Jadi kita wajib untuk menghargai pakaian, wajib kita untuk menjaga pakaian. Tetapi lebih dekat daripada seorang guru kepada muridnya dibanding dengan seorang ayah dengan anaknya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Ketika sang murid tadi belajar kepada gurunya,
maka segala sesuatu aktivitas murid tersebut menjadi tanggungan gurunya di hadapan Allah. Makanya kalau sudah orang membuka majelis ta'lim, orang membuka pondok pesantren, seluruh aktivitas murid itu menjadi peradilan nanti di hadapan Allah. Jadi bukan kita ngajar, buka majelis ta'lim, terus sang murid tersebut menuntut ilmu dari kita, setelah itu pulang. Nggak bisa seperti itu progresnya. Proses progres nggak bisa seperti itu. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana guru kami Habib Jamal, Habib Umar bin Hafidh, beliau mengajarkan, jika engkau keluar dari pondok, kamu bukan pulang, tapi kamu berdakwah. Rumahmu ya di pondok ini. Rumahmu ada di pondok. Kalau kamu keluar dari pondok, berarti kamu lagi berjuang, lagi berdakwah, lagi beribadah di luar, menuntut ilmu. Rumah asasmu, rumahmu, pondok ini. Karena engkau, aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang anak ini memiliki hak pula didoakan dengan cara yang baik. Berhati-hatilah orang tua untuk mendoakan anaknya. Karena doa orang tua ini berbahaya sekali. Bagaimana ceritanya daripada Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini kan Imam Masjidil Haram. Ceritanya itu ketika beliau masa kecil pernah cerita. Ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais ini masa kecil berusia 4 tahun atau 5 tahun, ayahnya lagi ngundang tamu dari luar kota. Ayahnya, ibunya nata makanan sebagaimana mewah, banyak mewah, luar biasa hidangan. Ketika dilihat makanan banyak sama Syekh Abdurrahman As-Sudais, ambil pasirnya Arab sana, ditaruh, dipegang gini, ditaruh di makanan, digebyurno di makanannya. Ibunya marah dan mengatakan, wes sana keluar dari rumah, jangan masuk rumah lagi, sana jadi imam Masjidil Haram aja. Ini Syekh Abdurrahman As-Sudais ini nggak jelas padahal. Pada masa itu beliau menceritakan kayak begitu, nggak jelas. Tapi karena orang tuanya berdoa sampai masuk ke relung hatinya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu berbahaya sekali. Makanya orang tua saat ini itu harus banyak-banyak memberikan maaf kepada anaknya. Karena doa orang tua ini menjadi malapetaka bagi si anak apabila tidak tepat. Bahkan diceritakan ketika masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Sayyidina Umar didatangi oleh salah satu tamunya, ada seorang ayah bawa anak. Ditanya, siapa anakmu ini? Siapa ini anakmu ini? Nomor berapa? Ini anak saya satu-satunya. Wajahnya persis 100% sama bapaknya. Biasanya anak itu ada enggak serupa. Mungkin giginya, mungkin telinganya, hidungnya. Ini 100% mirip sama ayahnya. Sampai saya Umar lihat itu takjub, keheranan. Persis kok sampai enggak seperti pinang dibelah dua, persis. Tanya Sayyidina Umar, siapa anakmu? Ini anak saya satu-satunya. Ada historisnya anak saya ini, ada ceritanya. Gimana ceritanya? Ketika aku bekerja, aku mencarikan nafkah untuk anak dan istriku ini. Aku keluar setiap bekerja itu biasanya setahun sampai 2 tahun. Tapi ini aku sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Saya nggak pulang 5 tahun. Ketika aku berpamitan dengan istriku, wahai istriku, aku harus mencari nafkah. Mungkin dengan waktu yang sangat panjang. Pada masa itu istriku dalam keadaan hamil. Maka istriku pun mengeluh, kata si pemuda tadi. Apa yang dia keluhkan? Wahai suamiku, kalau engkau pergi, terus bagaimana nasib
anakmu ini yang dalam kandunganku ini? Dijawab, maka aku jawab, aku titipkan anakku ini kepada Allah. Engkau titipkan anakmu kepada Allah? Ya, aku titipkan anakku ini kepada Allah. Aku mencari rezeki dari tempat yang halal. Aku titipkan anakku ini. Aku berdoa, ya Allah, aku titipkan ya Allah anakku ini kepadamu. Pergi 5 tahun. Begitu 5 tahun pulang, disambut sama masyarakat, dipegang dia. Ada apa? Selama 5 tahun aku tunggu engkau baru pulang. Apa yang terjadi? Setiap malam Jumat aku lihat ada api yang berwarna biru yang masuk ke dalam liang lahat istrimu. Jadi ada api yang berputar-putar masuk ke dalam, api berwarna biru masuk ke dalam liang lahat istrimu. Akhirnya aku melihat dan aku saksikan, aku tunggu sampai malam Jumat hal itu terjadi. Maka aku putuskan untuk menggali kuburan istriku. Aku gali kuburan istriku dan aku dapati si anak ini sudah berusia 4 tahun sekian, masih hidup anak. Jadi ibunya melahirkan dalam kuburan. Subhanallah, ibunya melahirkan dalam kuburan. Ini gara-gara doa. Kalau seandainya saya berdoa, ya Allah, aku titipkan engkau, istriku dan anakku kepada Allah, maka selamat dua-duanya. Tapi karena doanya salah tadi, doanya seorang bapak salah kepada anaknya, aku titipkan anakku, enggak nyebut ibunya, istrinya, maka yang diselamatkan oleh Allah hanyalah anaknya. Sebagaimana dulu Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Yakub, Nabi Su'aib, itu diceritakan kalau doa hampir sama semua. Ya Allah, lihat ya Allah, kelingkingku sebelah kiri, kelingkingku tangan kiri, yang sebelah ujung ini ya Allah sakit. Jadi bukan menunjukkan Allah tidak tahu, tetapi menunjukkan kita sangat butuh dan manja kepada Allah. Ya Allah, kakiku sebelah kanan ini sakit ya Allah, gara-gara saya buat jalan komunikasi dengan Allah, jalan komunikasi dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan membentuk daripada mindset pikiran yang menyambung kepada Allah. Dan upayakan kita ketika di luar sholat itu khusyuk. Kalau kita ingin sholat khusyuk, kita harus memiliki hubungan batin secara khusyuk kepada Allah ketika di luar sholat. Bayangkan setiap hari kita bersama Rasulullah. Ketika belajar, bayangkan Rasulullah melihat kita. Ketika mandi, bayangkan Rasulullah menunggu kita di luar kamar mandi. Ketika kita mau tidur, bayangkan ada Nabi Muhammad di samping kita. Bahkan kalau kita naik motor, bayangkan kita lagi bonceng Nabi Muhammad. Kalau kita pergi kemanapun, kita bekerja, jadikan semua hidup ini bertaut kepada Rasulullah. Maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan sukses, hidup kita akan berkah. Segala aktivitas apapun, saya bersama Rasulullah. Kalau kita nggak bisa jangkau, yakinilah kalau kita dilihat oleh guru-guru kita. Kalau kita kadang-kadang kan sulit, Nabi Muhammad seperti apa ya, bagaimana? Bayangkan kalau kita bersama guru kita. Jadi kalau kita mau bermaksiat tuh berpikir. Kalau kita mau bermaksiat tuh berpikir, ini saya lagi gandeng tangan perempuan yang bukan muhrimnya, gimana kalau dilihat oleh guru saya? Hah? Saya lagi melihat perempuan yang bukan muhrimnya, dilihat oleh guru saya, bagaimana? Malu atau tidak? Kalau kita terlalu jauh menjangkau ke Nabi Muhammad, ke guru kita. Kalau kita nggak bisa seperti itu, berarti ada kemunafikan. Di depan guru kita pakaiannya seperti ini, posisinya seperti ini, kelakuannya seperti ini. Kalau di belakang guru kita, kelakuannya seperti ini, komunikasinya begini, itulah wajah kita penuh kemunafikan. Astaghfirullah qaulin bila amalin. Kita memohon ampun kepada Allah, bisa berbicara tapi nggak bisa berbuat.
Banyak kita ini berbicara tapi nggak bisa berbuat. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Kalau melihat tolak ukur kemunafikan yang ada di dalam diri kita, begitu caranya, Pak. Kalau di hadapan guru kita bagaimana? Sama atau tidak? Kalau begitu guru kita nggak ada, bagaimana tingkah laku kita? Itu munafik ya begitu. Berarti yang salah ini mungkin kitanya atau mungkin guru kita. Jadi seorang guru itu bagaimana caranya membuat seorang murid taat kepada Allah, bukan taat kepada dirinya. Itu yang terpenting. Seorang murid itu dibuat taat kepada Allah, bukan kepada dirinya. Dibuat cinta kepada Rasulullah, bukan cinta kepada dirinya. Ini banyak para penuntut ilmu dan pengajar yang salah metode. Sehingga sang murid ini cenderung lebih khusyuk, lebih tumakninah, lebih menjaga ketika ada gurunya. Tapi ketika tidak ada gurunya, liar luar biasa. Itu yang salah bisa jadi muridnya, yang salah bisa jadi gurunya, yang tidak bisa menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mayoritas yang terjadi ini karena si murid tidak ada mahabbah kepada guru. Atau mungkin sang guru tidak memiliki wilayah. Jadi setiap murid itu masuk ke dalam wilayah gurunya, dan gurunya punya wilayah, namanya aulia, wali. Jadi kalau mau maksiat, begitu keluar misalnya guru kita berada di Malang, kalau sudah masuk Malang kita takut mau maksiat. Ada Habib Jamal ini, ada Habib Abdul Qadir, ada masuk Pasuruan, ada Habib Taufik ini, kotanya Habib Taufik ini. Masuk wilayah Surabaya, wilayah Solo, ada Habib Alawi. Wah, pedih. Di Tuban ada Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf. Wah, takut, ini wilayahnya mereka ini. Jadi itu kalau guru punya wilayah. Tapi kalau sudah gurunya punya wilayatul kubro, dimanapun murid tadi bingung. Kalau muridnya bisa melihat ya. Lah permasalahannya muridnya nggak bisa melihat. Kadang muridnya yang buta, muridnya yang hatinya keras, muridnya yang hatinya nggak nyampe, nggak bersih, sehingga tidak bisa melihat wilayah gurunya. Tetapi tetap seorang guru itu memiliki wilayah untuk menarik muridnya, sehingga murid merasa malu, sehingga murid merasa enggan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Intinya, sebaik-baik murid yang dia bisa mencintai Allah dan Rasulnya di hadapan gurunya ataupun di belakang gurunya. Dan si murid tidak pernah diajarkan fanatik. Nah, ini sekarang fanatik lagi di mana-mana. Al-Arabu bi'asabiyati, orang Arab yang fanatik itu jahiliyah. Jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Orang Arab yang fanatik. Wah, ini suku saya ini, organisasi saya ini, tidak ada organisasi yang lebih baik dari organisasi saya. Tidak ada ras, suku, bangsa seperti suku saya. Ras saya ini paling mulia, ras saya ini paling hebat. Sehingga dia merendahkan orang lain. Orang lain direndahkan, organisasi lain direndahkan. Enggak ada organisasi ke organisasi saya. Bahkan kalau tidak tergabung di dalam organisasi, orangnya kafir. Ada ya Pak yang udah kayak begitu? Ini mulai jadi jahiliyah, jadi fanatik. Kalau yang gak ikut organisasi saya, berarti kafir. Ya organisasi jadi wong kafir itu kondi. Ini kasihan orang-orang yang semacam ini. Sampai saking fanatiknya menjadi organisasi orang lain adalah musuh karena berebut kekuasaan. Ini yang terjadi. Gara-gara pilpres antar organisasi Islam crash, tukaran. Sejak kapan
Pilpres bisa kayak gini nih. Sangat menyayangkan sekali. Sampai urusan takbir pun, takbir gak ada ceritanya. Wali Songo itu masuk ke Indonesia menggunakan takbir, gak ada. Ya, terus Bung Tomo nggak apa? Bung Tomo mengusir penjajah dengan apa? Gak masuk akal. Ini gara-gara asobiah, fanatik. Nah, yang semacam ini berbahaya. Kita manhajnya Mbah Hasyim Asy'ari, thariqahnya Mbah Hasyim Asy'ari tidak mengenal yang semacam itu. Sebagaimana dulu, saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah. Organisasinya para habaib. Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah itu. Ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut. Termasuk para habaib. Membekukan organisasinya, kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah. Madhabnya, fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subhanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subhanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ceritanya kayak begitu. Bergabung jadi satu, berjuang bersama, makan gak makan mereka bersama, luar biasa. Ya, sampai mengusir penjajah dengan kalimat takbir. Kata Bung Tomo, dengan kalimat apa saya bisa menyemangati para pejuang kalau tidak menggunakan kalimat takbir? Itu masih ada sampai sekarang rekamannya itu. Rekamannya masih ada sampai sekarang. Pakai apa kalau nggak pakai takbir mengusir penjajah? Nah, jadi akhirnya para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama karena satu thariqah, ya, satu manhaj, satu pemahaman, fikihnya maupun tasawufnya sama. Maka akhirnya para habaib sampai detik ini banyak mereka menjadi wakil Rois Suriah di berbagai tempat. Di PCNU, Habib Alwi guru kita, Habib Alwi Assegaf, wakil Rois Suriah Tuban. Habib Taufik, wakil Rois Suriah, Habib Abu Bakar Assegaf, wakil Rois Suriah. Habib Taufik Mustasyar, Habib Syekh Mustasyar. Guru kita Habib Jamal, wakil Rois Suriah Batu. Jadi hampir setiap sudut di tempat dimanapun berada, itu biasanya para habaib selalu masuk di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi ibarat antara NU dengan habaib ini seperti darah dan daging, tulang dan daging yang gak bisa dipisahkan. Nah, mereka bersatu dimanapun, di dalam thariqah, di dalam manhaj, di dalam berjuang. Nah, dalam situ bergabung. Urusan politik, urusan masing-masing. Nah, ini sekarang mulai dikaitkan, yang gak ikut kebijakan politik berarti bukan dari kita. Sejak kapan? Ada NU struktural, ada NU kultural. Ruwet. Kok bisa kayak begini ya? Bahaya loh ini. Hah? Biarlah kita ini menjadi juru damai. Makanya kemarin saya klarifikasi, pada foto saya sama Habib Rizik. Wah, ternyata Habib Husin ini di 02. Pendukungnya Prabowo Sandi, kan begitu kemarin. Ayo rame. Kemarin saya foto sama Kiai Haji Said Agil Siraj. Wah, ternyata Habib Husin pindah
Di 02 ke 01 padha gendenge iki jareku. Sejak dari dulu kita tidak akan pernah berjuang di dunia politik. Enggak urusan. Siapapun berjuangnya kita dukung. Mau Muhammadiyah, mau FPI, mau NU, mau siapa berjuang di jalan Allah kita dukung, kita hormati. Nanti kalau ada ketua FPI datang akan saya hormati. Ada acara Muhammadiyah datang, saya hormati. Dan itu kebijakan daripada guru kita. Dan sudah sering saya sampaikan mulai tahun 2015. Saya tidak akan pernah takut dibunuh gara-gara urusan ini. Dan saya tidak akan pernah takut ditinggalkan jamaah untuk urusan ini. Jadi kalau ada jamaah, Beb, kenapa aku nggak bela nih 01, 02? Saya bukan orang politik. Saya mulai pertama kali mendirikan majelis nggak pernah minta sumbangan, nggak ada urusan sama mereka. Jadi siapapun yang datang, tokoh agama, organisasi Islam datang sebagai tamu di Tuban, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Siapapun dia. Yang penting gak Syiah gitu aja. Kalau Syiah udah jelas Qur'annya beda, rukun Islam, rukun imannya beda. Syiah beda dengan kita, itu gak boleh. Ahmadiyah gak boleh. Tapi kalau berbeda madhab, dari Salafi kah, dari Wahabi kah, selama mereka datang sebagai tamu kita hormati. Itu thariqah guru saya Habib Umar bin Hafid. Jadi kita punya guru itu selalu menjadi wadah, menjadi pemersatu umat. Kalau ada umat Islam yang lagi bertikai, dia selalu untuk menyatukan, selalu untuk mendamaikan, bukan berpihak kepada salah satunya. Kita adalah juru damai. Adapun yang orang mengatakan, oh sepertinya kita ini berdiri di dua kaki, yo kono yo kene. Ini orang yang hatinya rusak kayak begini. Sejak kapan kita ini berurusan dengan politik yang sampai menyentuh, memutus tali persaudaraan itu? Gak pernah ada di antara kita yang memutus tali persaudaraan gara-gara politik, gak ada. Gak ada. Kecuali orang-orang yang diinginkan jauh dari Allah. Maka cukuplah kejadian-kejadian yang telah lalu, kejadian-kejadian yang telah melukai sejarah Islam, kejadian berdarah, kejadian perang Siffin antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kejadian daripada Imam Hasan, Imam Husain yang sampai disembelih, yang sampai dilukai, itu karena ada keterlibatan permasalahan dengan kekuasaan. Bukan mereka berhasrat, tetapi masyarakat yang berhasrat yang menarik mereka. Jadi kenapa Imam Husain itu dibunuh? Karena masyarakat ingin berbaiat kepada beliau. Masyarakat yang ingin, beliau nggak mau. Wong thariqah kita para habaib ini ya, sampai dikatakan oleh orang tua kita, jika ada keluarga kita dipilih menjadi pemimpin di tengah masyarakat, kami menolak. Jangankan keluarga kita, hewan peliharaan duwe wedhus terus dipilih menjadi pemimpin masyarakat, dadekno DPR, iku lho gak ridho, gak gelem, ndak mau. Thariqah kita kayak begitu, tidak berhasrat sama sekali menjadi pemimpin, enggak berhasrat. Ini banyak orang salah sangka, ini kepingin jadi pemimpin, ini kepingin jadi pejabat, ini salah sangka. Enggak ada. Habaib itu enggak kayak begitu. Enggak ada satupun habaib yang mereka lurus di thariqah guru-gurunya, kecuali kalau habaib yang keluar ya. Ini kita berbicara habaib yang lurus, yang setia kepada datuk-datuknya, yang setia kepada kakek-kakeknya. Mereka tidak pernah berhasrat menjadi pejabat, enggak pernah. Kepingin loh, enggak terlintas dari kita loh, enggak.
Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia sampai di akhirat dan membebaskan kita dari urusan politik, membebaskan kita dari urusan duniawi, dan kita tetap setia di dalam thariqahnya kakek-kakek kita. Amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana wa masyaykhuna wa 'alamal habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. Wa maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan ada permintaan doa. Kita doakan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mengikuti ujian, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam ujian, dan kita bacakan Fatihah buat mereka. Insyaallah apa yang mereka lakukan ujian akhir nasional, khususnya ada beberapa yang meminta didoakan khusus kepada Muhammad Nur Faizi Aji Jayakusuma bin Purwoko Aji Prabowo dan saudara-saudara kita yang lain yang nggak bisa disebutkan namanya. Mudah-mudahan diberi kelancaran dalam ujiannya dan diberikan lulus nilai yang bagus, ilmunya manfaat untuk agama dan negara. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa